besar. Kalau di sini ada wifi nggak? Ada. Nggak tahu sandinya atau sandinya. Seperti nyambung sih. Udah nyambung. Udah nyambung. Udah nyambung. Hah? Tanya buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala
وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Harfud dal wastadalu bima ruwiya anna Hudzaifah ini qad qarnahu wal an nastamir ila al-faqrat at-taliyah qala at-Tabari ba'da sardihi lil aqwal. Imam At-Tabari mengatakan setelah beliau menguraikan pendapat-pendapat bahwa wa aulal aqwali bi ta'wilil ayati ma qalahu Qatadah. Kaul yang paling utama setelah mentakwil ayat-ayat mengenai nikah beda agama, khususnya menikahi wanita ahli kitab, dan berangkat dari penafsiran ayat 221 surat Al-Baqarah yang sudah dibaca kemarin, min annallaha ta'ala dzakarahu anni biqoulihi wa la tunkihul musyrikati, dari bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikat. Man lam yakun min ahli kitab minal musyrikat, orang yang tidak termasuk ahli kitab. Kalau ahli kitab berarti masih boleh menurut jumhur ulama. Hanya masalahnya apakah saat ini Yahudi dan Nasrani itu masih masuk dalam kategori ahli kitab yang halal dinikahi atau tidak. Jadi man lam yakun min ahli kitab minal musyrikin. Wa anal ayah amun dohiruha khasud batinuha. Secara dohir ayat ini am, tetapi secara batini dia adalah khas. Dan ini penjelasannya cukup panjang lebar terkait dengan soal menikahi wanita ahli kitab. Tapi kalau yang mau mengambil resiko terkecil untuk jangan mencoba berpacaran dengan orang non-muslim, berpacarannya dengan yang di sini, ya, yang di sini dapat yang di sana, karena al-hafidot lil hafidin wal hafidun lil hafidat, kan gitu ya. Jadi sudah pas. Jadi karenanya sudah sangat ideal kalau mendapat yang at-thayyibat lit-thayyibin at-thayyibun lit-thayyibat, kan. Lam yunsah minha syai'un, tidak ada istilah nasikh mansukh dalam ayat ini. Wa anna nisa ahli kitab bi ghairi dakhilatin fiha, yang namanya ahli kitab tidak masuk dalam kategori musyrikat. Itu beda-beda ya. Karena ya dengan kata penghubung wa itu dalam surat Al-Bayyinah misalnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Jadi orang-orang kafir apakah dari ahli kitab atau orang musyrik, ini juga itu beda komponennya. Dan musyrikat tidak termasuk ahli kitab. Kalau musyrikat dilarang, ahli kitab tidak, begitu. Wa dzalika anna Allah ta'ala ahalla biqouli wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Allah jelas-jelas menghalalkan dalam kalimat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, wanita-wanita yang baik-baik dari wanita ahli kitab sebelum kamu.
sebelum umat Islam, sebelum Nabi Muhammad lahir. Kalau sekarang Nabi Muhammad sudah kadung lahir, sudah 1400 tahun yang lalu. Kalau min qablikum di sini sebagai takyid, sebagai ikatan, maka berarti terbatas pada ahlul kitab yang sebelum Islam. Makin jelas kalau gitu ya. Lil mu'minin, bagi orang-orang laki-laki mukmin. Min nikahi muhsanatihim, dari menikahi wanita-wanita baik di antara kalangan ahli kitab. Mithlul lati abah alahu min nisa'il mu'minat, persis dibolehkannya menikahi wanita mukminat, orang Islam yang mukmin. Wa qad ruwiya an Umar annahu qala, ada riwayat bahwa Sayyidina Umar mengatakan al-muslimu yatazawwaju nasraniyata wa la yatazawwaju nasraniyul muslimat. Lelaki muslim boleh menikahi wanita Nasrani, tetapi laki-laki Nasrani dilarang menikahi wanita muslim. Tujuannya apa? Biasanya perempuan kalah dengan laki-laki kalau dia dinikahi oleh lelaki muslim, harapannya dia bisa menjadi muslim. Tapi kalau kalian perempuan dinikahi lelaki non muslim, kemungkinan besar yang wanita justru akan mengikuti lelaki yang muslim. Itu masalah. Wa inama kuriha Umarun li Talhata wa Hudzaifata nikah al-Yahud wa Nasraniyah. Umar tidak senang dengan sikap Talhah dan Hudzaifah yang cenderung lebih senang memilih menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Hadron min ayyaqadiya bihiman nas, dalam rangka untuk mengambil sikap kehati-hatian agar hal itu tidak diikuti oleh orang-orang lain, tidak mengikuti kedua orang di atas, siapa Talhah dan Hudzaifah, yang cenderung sebenarnya senang dengan yang non muslim, baik Yahudi maupun Nasrani. Kalau ulama-ulama cenderung menikahi dengan lelaki wanita non muslim, nanti takutnya kalau kiai yang menikahi santrinya lebih suka lagi ya. Nah, oleh karenanya harus diberi sikap sabdul lidari'ah, disumbat untuk supaya tidak berkembang pada yang tidak produktif, berkembang pada sesuatu yang justru kontraproduktif. Fayaz hadu fil muslimah atau fayazahidu fil muslimah, maka kemudian mereka berupaya untuk berusaha keras menikahi wanita-wanita muslimat. Awli ghairi dzalika minal ma'ani fa amarahuma bi takhliyatihima, atau tujuan lain dengan makna-makna yang tersembunyi, sehingga Sayyidina Umar menganjurkan kedua orang namanya Talhah dan Hudzaifah agar menceraikan istri yang non muslim. Ya. Diceraikannya bukannya berarti dia sah, karena Sayyidina Umar sudah tahu ayat itu. Tapi kemudian anjurannya beliau untuk ditahliyah, untuk diceraikan. Aku saya katakan, siapa di sini? Yang mengatakan siapa? Muhammad Ali As-Sobuni, pemilik kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam. Muhammad Ali As-Sobuni. Di dalam kitab manual saya ada fotonya. Beliau pernah berkunjung di Indonesia waktu SBY jadi presiden. Tahun 2012 saya gunting Qurannya itu saya tempelkan di sampul kitab saya untuk kenang-kenangan. Dan malah ada Sobuni ini orangnya, ini kitabnya saya lekatkan di situ. Orangnya sangat karismatik, tidak terlalu besar, tinggi enggak, tapi biasa dan sangat simpatik. Di YouTube pasti banyak, atau di internet Muhammad Ali As-Sobuni pasti muncul, karena belum lama itu. Tetapi kalau mengutip
atau men-searching nama Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin Asyuti ya kan bentuk-bentuk keluar. Ya, apalagi paling-paling hanya miniatur, hanya sketsa wajah itu. Rahimallahu Umar, Allah mudah-mudahan memberikan rahmat kepada Sayyidina Umar. Faqad kana yanzuru ila masalihil muslimin. Jauh-jauh hari beliau sudah sangat berpikir visioner, mengutamakan kemaslahatan muslimin. Wa yusawwisuhu bin nabli wal maslahah. Dan menganjurkan dengan sangat kepada mereka untuk selalu berorientasi pada pemikiran sehat dan juga kemaslahatan masyarakat. Wa ma'ahwajuna ila mithli hadhihi siyasah al-hukmiyah, betapa butuhnya wa ma'ahwajuna, ya, betapa kami ini sangat membutuhkan atau alangkah butuhnya kami dengan pendapat-pendapat seperti ini dalam rangka siyasah hukmiyah, ya, siyasah pemerintahan. Ini perlu ada presiden yang model begitu, seperti Sayyidina Umar yang sangat prospektif dan dalam beberapa kasus beliau cerdas betul. Ketetapan hukumnya berbeda dengan ulama-ulama para sahabat umumnya. Ya, jadi Umar bin Khattab memang luar biasa. Baik proses memperoleh hidayahnya maupun pendapat-pendapatnya ketika telah menjadi sahabat Islam. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, manhum al-musyrikun alladzina yuhramu tazwijuhum. Siapa musyrik yang dilarang untuk dinikahi? Dalam qaulullah ta'ala wala tunkihul musyrikina. Firman Allah yang berbunyi wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan wanita-wanita anak perempuan kalian dengan lelaki-lelaki musyrik sebelum mereka beriman. Ala hurmati tazwijil musyrikin min muslimah. Ini menunjukkan menikahkan orang-orang muslim dengan lelaki musyrik itu terlarang, haram hukumnya. Wal muradu bil musyriki huna kullu kafirin la yudayyinu bidinil Islam. La yudinu bidinil Islam. Ada la yudinu atau dayana la yudayinu ya. Itu orang-orang yang tidak beragama Islam. Fayashmulul wathaniyah wal majusiyah wan nasroniyah. Ini mencakup orang-orang penyembah berhala, para penyembah api, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini masuk dalam kalimat al-musyrikin. Ini siapa yang mengatakan begini? Ya beliau Muhammad As-Sadiq. Wal murtadu 'anil Islam fa kullu haula'i yuhramu tazwiju bil muslimah. Orang-orang yang keluar dari agama Islam semua itu haram untuk dinikahkan dengan wanita-wanita muslim. Wal 'illatu fi dzalika anal Islam ya'lu wa la yula alaihi. Karena Islam itu alasannya lebih unggul dan tidak ada yang layak mengungguli Islam. Gitu. Idealnya begitu. Islam itu unggul, jangan sampai ada yang mengungguli Islam. Tapi Islam di Indonesia sekarang lagi ribut, siapa nahdien, ulama-ulama besarnya lagi pada geger. Ya, kita jangan ikut geger lah. Kita ngaji aja. Ya. Nanti yang lebih seru pengajian malam dengan jujur kriteria dua ulama dunia dan ulama akhirat. Nanti kita baca kitab Ihya. Karena saya ditugasi untuk mengisi maghrib. Kitab Ihya Ulumuddin kita baca. Ya, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Yang dunia kayak apa, yang akhirat kayak apa. Nanti kita tentukan. Lalu setelah ngasih kita tentukan
Agus ini fulan masuk ulama dunia, Agus ini masuk ulama akhirat. Ya nanti kesimpulannya dulu dalam hati masing-masing. Jangan dipublikasikan. Nanti kita ditangkap polisi ya gitu ya. Ya, dianggap mencemarkan nama baik. Padahal memang sekarang ini banyak ulama-ulama yang justru orientasinya ke dunia. Mikirin soal kursi, rebutan kursi lama-lama angkat kursi. Diangkat kursi dilempar sama temennya kan gitu. Waduh, masya Allah ya. Ini ngaji dalam suasana sedang seperti ini nggak bisa nggak belok-belok ya. Jadi dikit-dikit belok, dikit-dikit gitu. Karena yang lagi sensitif urusannya. Ya. Wal ilatu fi dzalika tadi ya Islam itu mulia, Islam itu unggul, tidak ada yang layak mengungguli Islam. Hanya Islam yang unggul. Ya. Ini lama-lama sampai juga ya. Jadi yang baca sekarang teman-teman urut itu, ya urut dari sini kita pakai mic masing-masing. Ya. Ini sambil juga menimbang kira-kira ini masuk ulama dunia atau akhirat. Ya paling depan dulu biar kelihatan. Ya paling depan dari sini, dari sebelah sini, baru ke kiri gitu. Ya. Nah, yang dibaca ini, yang lanjutannya dulu. Falil muslimi, nah ini. Nanti yang dibaca ini. Mana? Ini sorry. Silakan. PD aja lagi gitu. PD aja lagi. Bismillah. Ya, falil muslimi. Bismillahirrahmanirrahim. Falil muslimi ayana zawaja bil yahudiyati awin nasraniyati wa laysa lil yahudi awin nasrani ayata zawaja bil muslimah. Ya, nggak usah diartikan, udah pasti tahu. Terus satu kata lagi, satu kalimat lagi. Wa qad bayyana al-bari jalla wa ala as-sababi bi qawlihi. Sebentar. As-sababi tamanya belum tepat. Karena dia menjadi maf'ul bih, betul? Wa ala sababa bi qawlihi ulaika yad'una ila an-nar ay yad'una ila al-kufri alladhi huwa sababu dukhuli nari jahannam. Farajulu lahu sultatun wa wilayatun alal mar'ati farubbama. Sudah sampai kan ada ini, ada komanya, anggap aja titik lalu sebelahnya. Daripada sampai berkeringat kan? Lanjut sebelahnya. Ini udah bagus. Ini kalau dinilai 78. Nanti saya akan bandingkan kalau misalnya yang lain tidak lebih baik dari ini, saya naikkan jadi 80. Jadi nilai itu kan perbandingan yang lain dulu kan. Sementara nilainya 78. Nah, kita lihat sebelahnya. Mari. Setelah itu kalimatnya apa tuh? Farubbama. Silakan. Sebetulnya bacanya di layar lebih gede itu. Itu gede kan? Oh, malah lebih gede ya. Silakan. Farubbama akhbaraha ala tarki dinaha wa hamalaha ala an takfaraha bil Masa Islam. yang dibacanya waktu saya malah kehilangan. Oh iya, Farubbama itu sebetulnya dari situ. Farubbama Akhbaraha ala tarki dinaha wa hamalaha ala tarki diniha wa hamalaha wa hamliha ala an takfara bil Islami wal auladi bittaba'una sebentar. Wal aulad dulu aja lebih enak. Tadi kan sudah koma itu ada titik lalu wal aulad yattabi'una
يتبعون الأب فإذا كان الأب نصرانيا Ayatnya tadi wal aula yattabi'un al-aba. Gitu kan? Faidakan al-abu nasronian atau yahudian. Nah, mulai dari faidakan al-abu. فإذا كان الأب نصرانيا أو يهوديا ربهما على يهودية أو نصرانية فيصير الولد من أهل النار. Fayasir waladi, kata waladnya sebagai fa'il. فيصير الولد من أهل النار. فيصير الولد من أهل النار. Nah, dengan demikian yang tadi dinaikkan nilainya jadi 80, yang barusan yang menjadi 78. Jadi kecuali yang setelah ini lebih bagus lagi, nanti nilainya langsung ya. Nanti nilainya tolong dicatat masing-masing. Nanti dikasih laporan ke malaikat munkar nakir. Kalau begitu tadi tanpa dialihkan tahu ya bahwa laki-laki punya sultoh, punya pengaruh dan punya kekuasaan untuk memaksa wanita, dipaksa untuk masuk Islam, gitu. Tapi jangan malah yang wanita memaksa yang laki-laki. Gitu. Sekarang wamin nahiyatil ukhra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min nahiyati ukhra fa innal muslima yu'azzimu Musa wa Isa alaihi wassalam wa yu'minu bi risalatiha wa ya'taqidu bit tawrat birisalatihima wa ya'taqidu bit tawrat wal injil allati anzalaha Allah wa la yahmiluhu imanahu ala ida'i zawjatihi al-yahudiyyati aw an-nasraniyyati mathalan bisababil aqidati li'annahu yaltaqi ma'aha 'ala al-imani billahi wa ta'zimi rusulihi fala yakunu ikhtilafu ad-dini sababan lil ada aw al-ibtida'i li khilafi ghairi al-muslimi alladhi la yu'minu bil qur'ani wa la bi risalati nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Fa inna adama imanahu yad'uhu ila ida'il muslimati wal istighfafi bidiniha. Ya, dengan demikian perubahan nilainya yang terakhir yang menjadi 80, yang dua-dua yang pertama yang tadi ini 82, yang pertama 78, 80, yang di tengah-tengah tadi 78. Ini 82 ya ini. Ya, kita lihat sebelahnya lagi. Ya, tergantung nanti kualitasnya ada di mana. Jadi intinya lelaki muslim punya wewenang, punya power, tidak sebaliknya. Karenanya tidak boleh malah yang Nasrani menikahi wanita muslimah, tapi yang ada muslim boleh menikahi Yahudiyah Nasraniyah dengan harapan dia bisa masuk Islam. Itu uraian beliau. Nah sekarang kita buktikan ada seorang mahasiswa non muslim yang bertanya kepada penafsir atau Muhammad Ali As-Sobuni seperti yang beliau ceritakan, dan kita akan lihat bacaan yang sebelahnya, bacaan yang nomor 4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'alani talibul ghairi muslimin kana qad hadara indi darsan dini fi madinati kana qad hadara indi darsan dini fi madinati Halbi. Sebentar. Karena qad hadara indi, darsa itu menjadi fa'il atau maf'ul? Tampaknya dia menjadi fa'il dari kana, atau malah menjadi khobar kana ya. Tapi kana qad hadara ini dan darsud menjadi fa'il. Darsud dini fi madinati Halb, ini nama kota. Silakan. Darsud dini fi madinati Halb. Limadha yatazawwaju al-muslimu bin nasraniyati wa la yatazawwaju an-nasrani al-muslimata yaqsidu at-ta'rid wal
تعريض والغمز بالمسلمين بأنهم متعصبون فقلت له نحن المسلمين نؤمن بنبيكم عيسى وكتابكم الإنجيل فإذا آمنتم بنبينا وكتابنا نزوجكم من بناتنا فمن منا المتعصب فبهت الذي كفر. Kalau mau ikut Al-Quran, fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi Ada kafar. kan dalam Al-Quran ya, fabuhital ladzi kafar. Itu ketika Nabi Ibrahim dialog sama Raja Namrud, itu fabuhital ladzi kafar. Ini nilainya sama dengan yang nomor 2 beri 80 gitu ya. Begitulah nilai itu tergantung perasaan penilainya gitu ya, masalah kualitasnya tergantung di masyarakat masing-masing gitu ya. Jadi nilai itu sangat relatif tapi hanya ukuran saja. Silakan, tapi sebelum disilakan ini seandainya mereka mau mengimani kitab Al-Quran dan Nabi Muhammad, maka orang-orang Nasrani, lelaki Yahudi silakan menikahi wanita muslimah. Yang penting catatannya satu, kamu harus beriman pada Nabi Muhammad dan berarti masuk Islam dulu ya. Nah akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang sengaja untuk merusak. Ya yang penting waktu mau nikah masuk Islam, nanti berusaha belakangan mau keluar lagi. Itu kejadiannya begitu akhirnya. Baik, jadi kita lihat ini penting. Judulnya dulu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ma turshidu ilaihi al-ayatul karimatu. Awalan, hurmatu zawaji bil musyrikatil wathaniyatil lati laysa laha kitabun samawiyyun. Thaniyan, hurmatu tazwijil kuffari wathaniyina aw ahli kitabin minan nisa'il muslimati. Thalithan, ibahatu zawaji minal kitabiyyatil yahudiyyati awil nasraniyati idza lam yakhsha aw yukhsha ad-dararu 'alal awladi. Rabi'an, at-tafawutu bainan nasi bil 'amali shalih fal amatul mu'minatu afdalu minal hurratil musyrikati. Khamisan, al-musyriku yajhadu aw yujhidu nafsahu lihamlil mu'minati 'alal kufri billahi fala yaliqu an yaqtarina biha. Ya, jadi dengan demikian 5 orang yang di depan tadi nilainya bagus-bagus semuanya. Yang paling besar nilainya yang terakhir. Jadi yang terakhir itu nilainya 85. Kita bablaskan ke sana, adakah laki-laki lebih unggul? Ya, seperti yang di dalam tafsir kan begitu, lebih unggul, lebih bisa dan maksa. Dan kita lihat, kita buktikan. Ya, kita buktikan kehebatan laki-laki ini dalam hal membaca kitab gundul. Karena orang yang alim itu terbukti pada pembacaan kitab gundul piawai, yaitu orang alim. Nah, silakan. Itu dibaca kelanjutannya apa ya? Ayat. Nah, ayat lain lagi gitu, silakan. Sudah kalau gitu mundur. Ya, mundur pada bagian lain. Ya, ini sudah dibaca kemarin. Ya, yang belum malah justru di sini. Ya. Jadi misalnya Al-Latifatul Ula. Ini dibaca dari judulnya. Lataifut Tafsir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lataifut Tafsir. Apa? Lataifut Tafsir. At-Taif Al-Latifatul Ula. Al-muradu bin nikahi huna al-aqdu bil ijma'i ay la tatazawwaju bil musyrikati. Qala Al-Karhi al-muradu bin nikahi al-aqdu lal wad'i hatta qila innahu lam yarid fil Qur'an
lam yurid fil Qur'ani bi ma'na al-qat'i aslan. Lianna al-Qur'ana yakni Bisa yukni, bisa yukni. lianna al-Qur'ana yukanni wa hadha min latifi al-fadhihi. Ya, bagus. Ini sementara kita beri nilai 78. Ya, apakah nanti bisa naik atau turun tergantung nasib. Ya. Sekarang lanjutannya. Qala Ibnu Jarir sa'alat Aba Ali an qawlihim Sebentar. Bacanya jangan kelihatan grogi gitu. Santai. Jadi bernafas dulu. Orang Ibnu Jani. Ini Ibnu Jani ini mengatakan. Nah, apa kata Ibnu Jani? Qala Ibnu Jarir sa'alat Aba Ali an qawlihim nakahal mar'atu Kok tiba-tiba Ibnu Jani langsung sa'alta? Nah, jadi jangan sa'alta karena dia berkata sendiri. Dia berkata, kamu bertanya loh. Dia berkata malah kamu bertanya. Sa'altu. Sa'altu Aba Ali an qawlihim nakahal mar'atu faqal farraqatil arabi fil istimali farqan latifan hatta la yahsulu al-tibas la yahsulu al-iltibas fa idza qalu nakaha fulanatan aradu annahu tazawwajuha wa aqdu 'alayha wa idza qalu nakaha imra'atuhu aw zawjatihi lam yuridu ghairul jama'ati li'annahu idza dzakara imra'atuhu aw zawjatuhu faqad istaghna an dzikril amri falam tahtamilu kalimatan ghairul mujama'ati. Falam atau falima? Ya, ini kalau diartikan bagaimana ini? Ya. Karena ini bukan tinjauan hukum tapi tinjauan balaghah. Kalau latifah itu tinjauan balaghah. Betapa indahnya bahasa Al-Quran. Lalu kadang-kadang ada kosakata yang tidak semua orang nyambung. Ini tanpa harus mengungkapkan nilai, tapi kira-kira teman-teman semua sudah bisa menilainya. Ya. Ini Ibnu Jani mengatakan apa? Saya bertanya kepada Abu Ali tentang pendapat mereka tentang menikahi wanita. Ya. Lalu dikatakan furriqat atau ya farraqatil arab fil istimali fil latifan. Jadi budaya orang Arab dibedakan dalam penggunaan kata-kata nikah sampai layah sul iltibas. Jangan sampai ada keserupaan, ada sesuatu yang tidak jelas bercampur. Jadi kalau di masyarakat kita ini ngomongin soal nikah, kawin, suka ada istilah kawin belum tapi nikah belum tapi kawin sering. Ada istilah gitu ya? Dia belum nikah tapi sudah kawin. Padahal si dua-duanya itu muradif. Makanya pernikahan adalah perkawinan. Dua-duanya dipakai oleh Al-Quran. Yang diterjemahkan nikah itu nakaha, yang diterjemahkan kawin itu zawajah. Dua-duanya dipakai. Makanya ada hadis innakum akhad tumuhunna amanatan minallah atau amanatallah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah dan kalian halalkan farji mereka, para wanita itu bi kalimatillah. Kalimat Allah itu apa?
zawwaja dan nakah. Gitu. Yang nakah itu waqihul ayama minkum atau tungkahu atau tangkihu gitu ya. Itu pakai nakah. Tapi kalau yang zawwaja itu di dalam ayat salah seorang atau mungkin satu-satunya orang sahabat Nabi yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran adalah Zaid bin Harithah. Dalam ayat dikatakan falamma qada Zaid bin Hawaqara zawwajnakaha, ya, nikahi tatakunu min harajul itu falamma qada Zaid bin Hawaqara zawwajnakaha biha. Ini langsung Allah yang menikahkan dengan kata-kata zawwaja. Zaid itu sangat monumental. Dia adalah dikatakan hibbun Nabi, orang yang sangat dicintai Nabi dan sangat mencintai Nabi, sampai ketika dipertemukan dengan ayahnya perilakunya betul-betul mengagetkan seluruh orang yang hadir ketika itu, karena awalnya diminta pulang untuk diasuh bapak kandungnya sendiri, tapi karena sudah kandung jatuh cinta kepada Nabi, maka dia tidak sanggup untuk meninggalkan Nabi dan malah ikut Nabi sampai akhirnya menjadi syuhada dalam perang Yarmuk, namanya Zaid bin Harithah, dan sangat monumental menghiasi keluarga Nabi, menghiasi sejarah Islam, bahkan satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, ya, karena dia dari awal itu betul-betul diculik waktu kecilnya, lalu dijual di pasar Rutas, tempat pasar budak. Ternyata yang membeli adalah keluarga Bani Hashim dan diasuh oleh Khadijah, dan ternyata menjadi orang mulia, bahkan menjadi tokoh besar Zaid bin Harithah. Baik, ini tentang menikahi wanita ahli kitab sudah diuraikan, dan kesimpulannya kalau ahli kitab boleh, kalau musyrik sama sekali tidak ada yang mengatakan boleh, haram hukumnya. Sekalipun boleh, tetap kita mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab mengenai madharat yang bakal terjadi jika budaya menikahi wanita ahli kitab Yahudi Nasrani itu menjadi tren di masyarakat Islam. Sehingga saat ini kita boleh juga mempertimbangkan soal itu, dan yang paling bagus memang menghindari hal-hal yang menuju pada pernikahan yang beda agama ini. Caranya bagaimana? Caranya mencari teman dekat, teman setia, akrab, pacar yang seiman, supaya tidak menimbulkan kemungkinan di kemudian hari tertarik kepada yang tidak seiman atau yang tidak seiman. Sampai di sini kita beri kesempatan pada menit yang ke-39 ini untuk kalau ada yang mau bertanya, ya, silakan sampaikan mic-nya kepada yang menunjukkan jarinya. Jadi kalau perempuan atau hafidot ada yang nanya, berarti sudah sepakat untuk dinikahi oleh hafid yang lain, jangan oleh pendeta atau oleh biksu gitu, oleh biksu aja, walaupun sudah kelihatan mau tawaf gitu ya. Karena kalau biksu tawafnya pakai kuning. Silakan. Sebutkan nama dan dari mana. Izin bertanya Ustaz, saya Ahmad Azrul Harakan dari Kediri. Izin bertanya penjelasan tentang yang Matushidu ilahi al-ayat al-karimah tadi yang nomor 3. Tadi kan kalau kita lihat ad-dorornya menikahi kitabiah yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Sayyidina Umar itu kan dampaknya kepada masyarakat ini.
pada umat yang mana nanti bisa ada normalisasi. Tapi kalau yang ini bahaduz zawaj min al-kitabi al-yahudiyah wa nasraniyah idza lam yakhsha ad-darar 'ala al-awlad. Ini dorornya, letak dorornya di mana? Ad-dararu 'ala al-awladnya ini dorornya di mana? Sekian, terima kasih. Ya, aulat itu kan bagian dari masyarakat. Ada aulat banyak. Dia punya walat, tapi jangan seperti orangnya lagi belajar ke Arab. Dulu ada orang yang ke Arab kerja tapi anaknya beranda-beranda. Dia ngomongnya begini, walat anak dorok-dorok. Walat anak dorok-dorok. Jadi anak kamu sama anak saya gebuk-gebukan. Itu ya. Lah, ini kalau tadi dikatakan madorot bagi masyarakat, sehingga Sayyidina Umar itu membenci kebiasaan sahabat seperti Thalhah dan Hudzaifah yang cenderung memilih Yahudi Nasrani sebagai istri. Sementara dalam kesimpulan ini dorornya atau sisi negatifnya disebutkan hanya untuk anak-anak. Lah, apa bedanya? Gak ada beda. Ya bedanya penyebutannya yang tadi mustama, umat, masyarakat, ini anak. Lah bedanya yang tadi mustama ini aulat gitu ya. Tapi maksudnya adalah bahwa aulat ini kan anggota masyarakat. Ketika banyak dan menjadi anggota masyarakat, berarti itu masyarakat itu. Nah, khususnya kalau keluarga ya aulat. Anak-anak bingung. Ini hari Jumat, besok ikut mamahnya ke gereja. Ya, yang lain lagi ada hayya sholat, di sana ada haleluya. Kan ini bagaimana itu? Ya, nanti lama-lama menjadi mencampur adukan agama jadi kacau lagi. Sampai ada salam Avenue Shalom alaihim, ya. Avenue Shalom alaihim itu misalnya dinyanyikan sama seorang tokoh kan, Avenue Shalom alaihim. Itu ngapain gitu ya? Itu pakai lagu. Jadi kalau ada searching di Google, Shalom alaihim itu lagu Yahudi. Padahal kita dianjurkan untuk jangan menyerupai Yahudi. Betul kan? Khaliful Yahud. Sampai puasa sunnah juga kalau memang kita mau puasa Muharram tanggal 10 Muharram itu jangan hanya tanggal 10-nya, tapi tanggal 11-nya juga atau tanggal 9-nya. Jadi hari Tasu'a dan Asyura. Sebentar lagi ya masih agak jauh sih. Nanti awal-awal tahun itu supaya kita tidak sama dengan Yahudi. Kita dianjurkan miara jenggot supaya beda dengan Yahudi yang gemar miara kumis. Yahudi punya kumis, gitu ya. Jadi kalau yang punya kumis berarti mirip Yahudi. Tapi kalau yang punya jenggot dia sudah Islam. Yang paling bijak mbah saya bilang, le kowe nek ganti bocah sing bagus. Aja ping duwe brengos ndak kaya tikus. Jangan hanya punya kumis takutnya dikira tikus. Tetapi juga jangan hanya punya jenggot nanti kayak pedus. Gitu. Makanya kalian harus punya jenggot dan punya kumis. Dan jangan nggak punya apa-apa, nanti kayak bulus. Jadi yang paling bagus punya jenggot, punya kumis. Jangan hanya punya jenggot takut kayak pedus, jangan punya kumis saja takut kayak tikus. Yang paling bagus punya jenggot, punya kumis. Yang nggak punya jenggot, punya kumis kayak bulus, gitu. Ada yang bingung apa yang maksudnya? Ya. Memang kalau bulus itu nggak punya kumis, nggak punya janggut, betul nggak? Kalau ada tau bulus nggak? Kura-kura itu nggak punya jenggot, juga nggak punya kumis. Pedus tau nggak? Kambing itu nggak punya kumis, punya jenggot.
Jangan seperti kambing. Makanya kemarin waktu itu saya lagi berdua, suatu saat saya jenggotnya panjang, lalu saya foto. Itu ternyata depan saya menangis terseduh-seduh. Saya pikir tertarik dengan khotbah saya. Saya habis khotbah, saya tanya, Pak, kenapa ada Bapak nangis? Iya, saya jadi ingat kambing saya hilang. Itu jenggotnya persis jenggot Ustadz ya. Ternyata hanya karena jenggotnya mirip sama jenggot Ustadz itu. Ya. Jadi yang bagus punya jenggot, punya kumis ya. Jangan hanya punya jenggot kayak wedus, jangan hanya punya kumis kayak tikus, dan tidak punya apa-apa kayak bulus. Jadilah orang yang bagus, ganteng, punya apa? Jenggot dan kumis. Gitu. Tetapi Rasulullah mengatakan, man yatmanli ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Siapa yang bisa menggaransi kepada saya dua hal yang ada di antara dua kumis dan dua hal yang di antara dua ujung paha, akan saya jamin dia masuk surga. Yang penting bisa menjaga dua hal itu. Di antara dua jenggot dan kumis ada apa? Mulut. Dan orang masuk neraka cuma dua, gara-gara mulut. Yang satu mulut yang horizontal, yang satu mulut yang vertikal. Nah, itu. Jadi begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan. Oke, dari sana dulu, yang namanya di sana. Nanti bergeser-geser. Silakan. Ini ya, di penjelasan Syekh Ali As-Sofuni itu di Al-Ma'na Ijmali itu dikatakan al-musyrikin wal musyrikat alladzina hurimat 'alaikum munakahatuhum wa musyarakuhum yad'unakum ila ma yu'addi bikum ila nar. Berarti kan ketika kita nikahul mukminah itu sama dengan yad'una ila nar kalau dimasukkan ke ayat. Kemudian ketika nikahul mukminah, nikahin yang sesama mukmin itu yad'u ilal amali alladhi yujibu al-jannah, sama dengan kita yad'una ilal jannah. Mestinya kan ketika kita sudah menikahi mukmin dan mukminah saling menikah itu pastinya kan yad'una ilal jannah. Tapi kenapa kok masih ada di dalam pernikahan itu jannah kan isinya kan kebahagiaan, tetapi kok masih ada ya pusing-pusingnya, terus kadang ada sampai bunuh-bunuhan gitu ya, membunuh suami atau yang dibunuh istrinya, padahal itu sama-sama mukminah. Itu pertama, kenapa kok sampai begitu? Kan berarti tidak tersampaikan yad'u ilal jannah. Pertanyaan kedua, gimana yang harus kita siapkan supaya kita bisa mewujudkan redaksi Al-Quran yang berkata yad'u ilal jannah, kira-kira begitu Ustaz. Adanya aturan naik mobil harus pakai seatbelt gitu ya. Adanya aturan naik motor harus pakai helm gitu-gitu ya. Ini udah pakai helm, udah rapot, tapi masih kecelakaan dan mati. Itu bisa nggak terjadi begitu? Bisa ya? Sudah disebutkan kalau menikah dengan sesama muslim masuk surga. Lah ini udah sesama muslim masih masuk neraka. Apa yang salah? Bukan ayatnya yang salah. Yang salah siapa? Yang salah yang pada menikah itu, para pesertanya itu. Karena apa? Karena tidak bisa mengatur ritme. Makanya harus ingat ahbib habibaka haunamma asa ayakuna barido kayo mama.
wabghid ghadibaka atau baghidaka haunama asa ayakuna habibaka ya Allah. Jadi mencintai apapun nyata-nyata jangan terlalu serius. Kalau Anda mencintai suami terlalu serius, kalau dia selingkuh, stres, mati. Gitu. Anda sangat mencintai istri, kalau dia selingkuh, stres, mampus. Makanya santai aja. Tanggung jawab pasti. Karena seorang suami ada tugas 4, seorang istri ada tugas 3. Terus tahu itu. Tugas seorang istri 3, tugas seorang suami 4. Nanti perlu dicatat, kalau saya lupa ingetin. Gitu ya. Jadi yang salah bukan ayatnya. Kenapa sudah menikahi sesama muslim masih berantem, gebuk-gebukan, sampai ada yang suaminya dibunuh, ada istrinya dibunuh. Lah itu memang bukan orang, setan. Itu setan. Itu suami istri setan kalau begitu. Kenapa ya? Karena nggak bisa mengatur dirinya. Ya. Antara lain, makanya kita tidak boleh terlalu ekstrim mencintai. Cintailah yang wajar-wajar. Kalau misalnya suatu saat dia bosan ya, emang lagi itu doang. Gitu. Atau sebaliknya, kalau dia misalnya suatu saat kabur dari rumah, pulang aja. Itu makanya ada lagunya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, gitu. Itu kalau istri lagi ngantuk pulang ya pulang aja, ya. Jadi supaya itu untuk memberi kesempatan dia barangkali akan menenangkan hati dulu. Gitu. Tapi mudah-mudahan ketika sudah menikah terus bersatu, ya. Dan biasa kalau sudah menikah itu ria-ria, godaan-godaan, apa segala macam suka ada. Nah, disitulah ujiannya, gitu. Karena memang laki perempuan, suami istri yang sudah menjadi satu itu bagaikan cendok dan piring. Tidak seru. Cendoknya bukan cendok plastik, memang betul-betul cendok yang logam. Piringnya pun piring yang transparan begini, ya, nyaring, kadang-kadang nyaring, terlalu panas juga pecah. Makanya Nabi mengatakan annal mar'ata atau al mar'atu khuliqat min dila'in. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang karakternya bengkok. Coba ada raba-raba yang laki-laki khususnya. Raba-raba tulang rusuk, ada yang lurus. Yang tulang rusuknya lurus cuma SpongeBob. Ada tahu SpongeBob kan? Nah itu lurus tuh. Karena kotak kan? Itu SpongeBob itu lurus, Pak. Tapi kalau Anda semua raba-raba tulang rusuk bengkok, pasti bengkok. Gitu. Kalau sudah bengkok jangan dipaksa untuk lurus, patah dia. Nikmati kebengkokan wanita itu. Bengkok nikmat, makin bengkok makin asik. Gitu. Keasikan kebengkokan wanita itulah kepiawaian seorang suami untuk bagaimana bisa menjinakkan istri. Tapi sebaliknya kadang-kadang suami binal atau suami galak gitu ya. Nah, bagaimana cara menjinakkan suami? Jadi bagaimana cara saling bisa menjinakkan? Makanya kemudian litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Itu urutan itu. Apa kata litas kunu? Yang artinya kemudian sakinah. Sakinah itu sama dengan tanda syukur yang mati. Jadi keluarga itu yang bagus yang kayak orang mati. Yang tenang, gitu. Mau diapain mau aja gitu. Ada nggak orang mati dibanding protes? Nggak ada. Jadi itu syukur tenang. Digotong, jangan digotong, saya udah masih hidup ya. Nah, jadi tidak ada orang mati digotong protes, ya. Nah, oleh karenanya ini kepiawaian dalam menghadapi perangnya masing-masing
memang rumah tangga itu akan selalu ada riak-riak, ada selalu ujian. Dan bagaimana kita bisa bersikap dewasa? Karena kedewasaan itu adalah memadukan antara realita dengan idealita. Idealismenya begini tapi realitanya lain. Nah, kita padukan antara dasar dan dasar, antara yang nyata dengan yang ideal. Nah itulah, jadi memang perlu kepiawaian dan perlu latihan. Tapi jangan latihan nikah ya. Jadi nikah dengan bismillah insya Allah. Ya, karena itu jaminan Allah. Ketika sudah menikah, yughnihimullah. Itu pasti Allah akan memberikan kekayaan. Allah pasti akan memberikan kecukupan apapun. Tidak ada orang yang gara-gara nikah kemudian membuat repot Gusti Allah, enggak. Allah tidak akan repot gara-gara ada nikah. Ya, buktinya orang pada nikah dari tahun ke tahun, dari abad ke abad terus masih utuh. Justru yang tidak baik itu saking takutnya mencari rezeki, akhirnya apa? Akhirnya dia ikut kelompok free child, mau nikah tapi nggak mau punya anak. Dolim itu dosa ya. Karena nikah itu tujuannya di tanah asuh, begitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua nggak bisa jawab karena saya katakan dengar apa tadi. Ya, ulangi. Untuk mewujudkan keluarga bahagia sesuai dengan Ya, untuk mewujudkan keluarga bahagia sesuai ayat ini, ambil istri yang dari sini. Gitu ya. Jangan yang dari lain. Atau yang model begini gitu. Ya, yang modelnya begini. Jangan model yang lain. Itu satu. Gitu ya. Kalau Anda nggak mau ambil, saya ambil. Masalahnya saya mau ambil siapa? Mana ada yang mau saya kan? Udah tua kan, udah gak bermutu lah. Katanya Anda segera. Ya, tapi kalau ngomong jangan lewat pengurus. Nanti WA-nya masing-masing kan. Nanti pas ada begitu undang pengurus. Kalau mau ngomong. Silakan dikuatkan lagi niat untuk saling menikah. Ini ngomong-ngomong materi tentang nikah beda agama hanya 2 kali pertemuan, dan dari pertemuan pertama sudah disebutkan bahwa kita dikunci oleh kompilasi hukum Islam pasal 40. Selain oleh ayat ini, walaupun ikhtilaf itu akhirnya apa? Hukmul hakim mulzimun wa yarfa'ul khilaf. Itu kaidahnya. Hukmul hakim mulzimun wa yarfa'ul khilaf. Ketentuan hukum hakim dalam hal ini putusan kompilasi hukum Islam itu sifatnya mengikat, ya, dan harus menghilangkan, harus melenyapkan khilaf-khilaf, melenyapkan perbedaan-perbedaan pendapat. Ini boleh antara begini sudah, itu ngambil istibro dari situ, ngambil dari kitab kompilasi Islam yang mengatakan seorang muslim tidak boleh menikahi wanita yang non muslim. Itu aja. Itu diambilnya. Itu kalau mau selamat. Tapi kalau mau menanggung resiko, ya boleh-boleh saja. Hanya silakan nanti dirasakan sendiri. Ya. Nah, ini sudah diagas terwujud oleh ayat Al-Quran dengan memprioritaskan ya keberimanannya lebih bagus. Yang dikatakan tungkahul mar'atu li arba'in li maliha atau li jamaliha wali maliha wali hasabiha wali diniha falfar bidatid din faridat jalan. Wanita dinikahi karena 4 pertimbangan, karena agamanya, karena hartanya, pertama-tama kecantikannya dulu,
karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, darahnya biru, ya, keturunan Ningrat. Kalau dia kesandung, kemudian keluar darahnya biru warnanya. Yang terakhir karena faktor agamanya atau faktor keberagamaan. Nah, Nabi mengatakan fal bidatid talibat yadak. Utamakan pilihan soal agama, kalian dijamin akan beruntung. Silakan dari kaum hafidhot, dari kalangan hafidhot untuk menyampaikan pertanyaan. Tadi sudah ada yang tunjuk jari, ya. Dari hafid sudah ada 2 orang, apa 3 orang tadi yang bertanya. Nah, sekarang dilanjutkan pada teman-teman yang hafidhot. Silakan. Sebutkan nama dari mana, alamatnya mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mazrul Al-Ainiyah dari Jombang. Pertanyaannya terkait pernikahan beda agama, selain berdasar pada Al-Quran dan pendapat ulama bahwa memperbolehkan menikahi ahli kitab, apa setiap negara ini juga punya wewenang seperti Indonesia mempunyai kompilasi hukum Islam yang melarang pernikahan beda agama. Nah, contohnya itu di India, Ustaz. Di sana di India ini ada ketimpangan antara umat agama Hindu dan Islam. Jadi di India itu banyak terjadi pernikahan beda agama antara Hindu dan Islam. Nah, dan ini karena negara tersebut, negara India ini juga sudah mengesahkan hukum memperbolehkan pernikahan beda agama. Jadi pertanyaannya, semisal negara tersebut memperbolehkan secara hukum pernikahan beda agama, apa agama Islam atau ada agama Islam ini juga memberikan pelonggaran berdasarkan faktor keadaan negara tersebut? Seperti itu, Ustaz. Ada hadis yang mengatakan mara'ahul muslimuna khairan fahuwa indallahi khairun wa mara'ahul muslimuna syarran fahuwa indallahi syarrun. Tapi ini muslimun nih, apapun yang oleh kaum muslimin umumnya dianggap baik itu bagi Allah baik, dan apapun yang oleh kaum muslimin dianggap jelek oleh Allah dianggap jelek. Kita bukan mara'ahul hindiyun gitu ya, tidak disebutkan itu, tapi mara'ahul muslimun, apa yang disepakati oleh orang-orang muslim, masalah apa saja sebagai sebuah kebaikan, bahwa indallahi hasanun, ya, bukan ya, dari bahwa indallahi hasanun, wa mara'ahul muslimuna syarran bahwa indallahi syarrun. Ini catatannya muslimun, sedangkan yang dicontohkan tadi India, kesepakatan negara India kan kebanyakan orang Hindu. Hadisnya tidak mengatakan marahul hindiyun, gitu kan? Nah, sementara kita di Indonesia kesepakatan orang-orang Islam khususnya yang mengambil, dan sebaiknya memang kita mengambil karena kita hidup di Indonesia, kombinasi hukum Islam. Sementara yang dalam pasal 40-nya dikatakan dilarang menikahi wanita muslim, gitu kan? Itu dianggap baik oleh orang-orang muslim di Indonesia, dan itu insya Allah menurut Allah juga baik. Gitu. Kesepakatan orang-orang muslim dalam kombinasi hukum Islam itu tepatnya pada pasal berapa? 40. Kita perlu membuka kembali pasal 40 supaya teringat kembali apa yang kita sudah informasikan di pertemuan pertama. 40 ya, kombinasi hukum Islam, buku 1 Undang-Undang 22. Ini sebaiknya dibaca oleh yang nanya. Ya, pasal 40 dibaca oleh yang tadi nanya. Tidak kelihatan, Ustaz. Kelihatan? Belum. Kalau belum kelihatan berarti saya harus wajib membesarkan.
Nah, kelihatan? Pasal 40 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. A. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. B. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. C. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Selesai urusannya. Mara'ahul muslimuna hasanun, ya, atau mara'ahul muslimuna hasanan gitu. Karena ini maf'ul bih. Mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa mara'ahul muslimuna syarran fahuwa indallahi syarran. Ini menurut ulama Indonesia, pasal inilah yang bisa dijadikan pedoman bahwa menikahi wanita yang tidak beragama Islam itu terlarang. Nah, sudah. Kalau ngajinya dicampur dengan KHI menjadi tidak sakwa-sangka. Selesai sudah urusannya. Di debat ulama itu kan urusan ngaji, tapi urusan praktek pakai undang-undang. Sepakat nggak? Kalau tidak sepakat berarti dia mau hidup di luar Indonesia. Silakan ada hijrah ke negeri lain gitu ya. Jadi saya berhak mengusir ada untuk keluar dari Indonesia ya, untuk sepakat dengan negeri itu supaya bisa nikah bebas atau bebas yang nikah gitu kan. Nah, jadi ini bagian yang perlu kita tegaskan. Kita di mana-mana selalu membawa KHI ya. MUI juga ketika ada orang nanya-nanya, saya maju menjawab dengan KHI. Karena itu sudah istihad ulama-ulama sepakat dengan dimunculkan ini dan membela hak asasi manusia, membela hak kaum wanita dan seterusnya. Anda nggak setuju boleh protes. Nah, silakan. Berarti di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung ya Ustaz. Intinya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit harus dijunjung, gitu kan? Nah, jadi kalau Anda tidak mau memijak bumi Indonesia, silakan memijak bumi lain dan junjung langit lain, gitu kan? Nah, silakan Anda berpikir untuk keluar dari bumi Indonesia. Kayak saya punya Indonesia aja. Kayak saya punya Indonesia aja mau musir gitu ya. Bukan hak saya, tapi hak untuk mensosialisasikan adanya hukum yang disepakati itu wajib bagi saya. Paham? Insya Allah paham. Gitu ya. Yang lain lagi? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, silakan. Perkenalkan Ustaz, nama saya Jamilah Salsabila dari Rembang. Ya. Menyambung pertanyaan Pak Hasbu tadi tentang tugas perempuan, yaitu ini sudah mulai menjajakan. Karena sebentar lagi akan meninggalkan ruangan ini ya. Nanti akan timbul al-hawa minan nawa. Cinta timbul dari kejauhan. Setelah kita saling berpisah ternyata ada rindu. Nah, di situ. Jadi saya bertugas untuk nyumbangin karena apa? Allah berfirman. Ayat coba ini. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah wallahu dzul fadlil adzim. Betul ya? Wallahu wasi'un alim. Itu ya, ujungnya itu ya. Jadi wallahu wasi'un alim. Betul ya? Wa anqil ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yuhibbullahu wallahu wasi'un alim. Ya, yuhibbullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Pertanyaannya belum nanya udah dijawab. Ini namanya Ustaz Lebih ini ya. Kalau Ustaznya Lebih, silakan. kan dari ayat tadi Allah yudhil jannah, yang salah itu bukan ayatnya tapi perannya. Nah, sedangkan dari perempuan itu ini memiliki peran 3 peran dan laki-laki 4 peran. Nah, pertanyaan saya, apakah apa saja peran itu?
Baik, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, saya diingatkan oleh anak dari Rembang, hafidhot dari Rembang, berarti dia cinta dengan saya. Saking bukti cintanya itu, tolong jangan lupa itu yang 4 dan 3. Ini sekaligus akhir dari segala cerita kita untuk saat ini. Tapi ini kuliahnya sampai jam berapa? Oh, belum akhir kali gitu. Ada 7 bagi 2 berapa? 3,5, tapi karena ini poin-poin masalah tidak bisa dipecah-pecah. Yang 4 buat kewajiban laki-laki, yang perempuan buat, yang 3 buat kewajiban perempuan. Pertama, ini yang laki-laki dulu nih. Laki-laki punya kewajiban 4 dan 2 pertama materi. 2 pertama non materi. Dua yang terakhir itu non materi. Yang materi didasarkan atas firman Allah, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin kepada wanita atau istri. Itu wajib yang namanya mahar, sekalipun dia bukan hukum nikah, tetapi wajib disediakan dan wajib diserahkan. Bahkan wanita istri kalau belum diberi mahar itu boleh menyegel dirinya. Itu atas bawah disegel, kuncinya diumpetin, jangan boleh dilepas gitu kalau memang belum diserahkan mahar. Jadi itu walaupun tidak masuk bagian dari rukun nikah, tapi wajib diberikan, itu shadaqatihinna nihlatan, sebagai sukarela. Tetapi sukarela juga jangan kecil. Mas kawin 2 lem, parkirnya kadang kasalah, kurang ya 2 lem, tapi boleh 2.000 US dollar. Oh, gede banget itu, ya. Jadi mas kawin atau mahar diberikan setelah akad atau pada saat akad sudah ada. Biasanya suka di pajang-pajang yang kawin. Jadi memang sebaiknya yang paling bagus duit atau emas. Yang namanya mahar itu duit atau emas, jangan yang lain. Ya Mas Nanang, Mas Janto, Mas Karyo. Jadi kalau mahar, kalau misalnya mahar mau membacakan ayat Quran, itu mahar orang miskin. Mahar paling kepepet itu. Karena ceritanya begini. Sampai ada ayat Al-Quran yang bunyinya wamro'atan mu'minatan iwahabat nafsaha warodan nabi ayastakbihaha kholisotan laka min dunil mu'minin. Ada ya? Surat apa ya? Kayaknya surat Al-Ahzab. Wamro'atan mu'minatan iwahabat nafsaha warodan nabi ayastakbihaha in arada nabi ayastaqiha khalisatan laka min dunil. Ini khusus bagi nabi, bukan berlaku bagi ustaz manapun. Kalau ustaz kemudian ada seorang janda yang berdiri, Pak Ustaz saya mau dinikahi, itu ustaznya babak belur. Insya Allah pulang bisa menjadi dibimbing sama istrinya. Tapi ini nabi khusus khalisatan laka min dunil. Lah waktu itu lagi nabi lagi ajar begini. Wanita yang pojok yang dari Rembang berdiri. Ya Rasulullah, saya ingin kau nikahi. Begitu. Zaman dulu begitu ya. Kalau kira-kira sekarang ada yang boyo, sekarang ada yang ngomong gitu. Sekarang ada yang ngomong begitu. Bikin kemenyangan di rumah. Lah, ketika ada seorang yang berdiri itu, lalu Nabi melihat seperlunya gitu, dan terkesan dari raut muka Rasulullah SAW tidak berkenan. Lalu Nabi bilang, siapa yang mau saya nikahkan dengan dia? Yang 7 jari ada 3-4 orang. Lalu Nabi, coba kamu sini. Nabi, kamu serius mau nikah sama dia? Serius? Kamu punya apa? Lah kan gak punya apa-apa, lah kamu mau nikah? Coba kamu pulang cari di lancir di mana-mana cincin.
walaupun cincin dari besi. Kalau cincin dari besi kan asal jari sepeda dibunder gitu. Ya, kita ngambil jari sepeda atau apa gitu, atau kabel yang ini kan bisa diputer gitu, lalu puter aja cincin dari besi. Nah itu orang itu nyari-nyari, gak ketemu apa-apa. Lalu dia bilang, ya Rasulullah saya punya kain. Tapi kain itu kalau misalnya saya belah dua, buat saya nggak cukup, buat dia juga pasti nggak cukup. Emang betul-betul mau kodok. modal apa kamu? Lahirnya, tapi kamu punya hafalan Quran nggak? Ya itu punya lah. Sudah, kalau kamu punya hafalan, ajarin dia sampai bisa hafal apa yang kamu hafalkan itu. Dia kalau tidak hafal, itu maharnya. Itu mahar pakai ayat Quran, itu mahar orang yang miskin, belangsak, nggak punya apa-apa, udah paling fukoro masa kini gitu. Jadi jangan pakai mahar. Kalau dibatalkan boleh jangan mahar. Mahar itu apa? Uang atau emas. 200.000 nggak apa-apa, 200.000 US dollar. Kewajiban pertama memberikan mahar. Ayatnya surat An-Nisa ayat 3. Wa atun nisaa shadaqatin. Kedua, kewajiban seorang suami kepada istrinya tidak lain adalah memberi nafkah dhahiran wa batinan. Yang nafkah dhahir didasarkan atas firman Allah antara lain wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang ayah wajib memberikan sandang, papan, makan kepada keluarga, anak dan istri. Itu remaja sekarang lebih cepat kemampuannya untuk memberikan nafkah batin daripada nafkah lahir. Akibatnya apa? Akibatnya mereka sudah sangat dewasa dari sisi seksual, tapi belum diimbangi dengan kedewasaan spiritual, emosional dan lain-lain. Akibatnya apa? Terjadi pernikahan ini. Makanya sekarang nikah itu minimal sama-sama 19 tahun minimal. Malah untuk remaja-remaja sekarang yang putri 25, yang laki-laki dapat 27. Kalau saya menikah pada saat umur 25, istri saya waktu itu 24. Sekarang saya 52, dia 51. Sudah sama-sama loyo, gitu. Ya. Kecuali dapat yang baru. Nah, lainnya kita bahas teorinya di depan. Ya tapi teori saja. Kalau makin galak teorinya, makin nggak berani prakteknya, gitu. Soal poligami itu, ya kita membahasnya poligami. Oh satu aja belum poligami lah. Ya, tapi nggak apa-apa, karena memang pembahasan kan. Dan memang hanya 4 kali pertemuan. 2 pertama nikah beda agama, 2 berikutnya poligami. Nanti kesimpulan poligami, mudah-mudahan ada yang tunjuk jari, seperti yang dalam Nabi tadi ya, tunjuk jari saya pengen dinikahi pakai Nabi lah. Enggak ada itu kholisatan laka min dunil mu'minin. Kewajiban kedua memberi nafkah. Masih berapa kewajiban laki-laki? Masih berapa lagi? Ini saya heran. Kalau nggak puasa bisa habis sampai ini. Tapi kalau puasa nggak minum nggak apa-apa. Nah, namanya puasa. Masih bunyi juga, masih bunyi. Ada bunyi. Tapi kalau puasa, kalau nggak puasa, pengennya ya minum. Berbuka puasa, minum lagi. Kewajiban seorang suami kepada istrinya yang keempat, yang ketiga adalah apa? Ada ayatnya. Karena saya harus berangkat dari ayat. Yaitu tarbiyatul ahli wal aulad.
tarbiyatul ahli wal aulad. Itu kewajiban seorang suami kepada istri. Yang ketiga ya. Padahal ada 4, nanti yang 4 apa? Ya kita sambil berjalan nanti insya Allah ingat. Ini disimpulkan dari kitab karangan Syekh Nawawi namanya Uqudul Jen. Itu kesimpulannya gitu ya. Kewajiban seorang suami 4, seorang istri 3. 4, 2 yang pertama materi, 2 yang berikutnya tidak materi. Itu kalau tarbiyatul aulad, tarbiyatul ahli wal aulad itu kan tidak bersifat materi, mendidik kalau dia pintar. Tapi kalau nggak pintar ya harus pakai materi itu kan, disekolahkan, dipondokkan, dikuliahkan. Itu kewajiban orang tua wajib. Jangan hanya punya anak tapi kemudian nggak dididik. Harus ya dalam model pendidikan apapun, baik formal maupun non formal, pesantren maupun non pesantren, semuanya harus. Itu kewajiban orang tua didasarkan atas firman Allah di dalam surat ke-66 ayat 6. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalimat qu anfusakum wa ahlikum nar itu diberi penjelasan oleh seorang ulama bernama Ibnu Katsir, mengutip pendapat Abdullah Ibnu Abbas. Maknanya adalah adibuhum wa alimuhum. Apa? Didiklah mereka dan ajari mereka. Istri dan anak-anak wajib dididik, wajib diajari berbagai ilmu agama, termasuk ilmu-ilmu bagaimana toharoh, bagaimana istinja, bagaimana istibro, bagaimana istijmar. Penting bagaimana cara memelihara atau membuang softtek. Jangan sekali-kali dibuang sebelum betul-betul hasil perasaannya bening. Kalau belum bening jangan dibuang. Dan harusnya masuk ke plastik. Setelah itu baru masuk ke bak sampah. Kalau tidak, masih berdarah-darah dibuang sampai ada sebuah pesantren, ternyata di sekeliling pesantren banyak ular-ular sanca, karena ular sanca senang dengan bau anyir-anyir, amis-amis, ternyata santri-santri membuang softtek sembarangan. Sampai akhirnya berebut ular-ular pada berebutan softtek yang masih ada darahnya. Ini penting. Itu termasuk tarbiyatul ahli, keluarga dan aulad. Anak-anak perempuan juga harus cara membersihkan. Itu jangan buru-buru masukin basah sebelum diperes. Pakai selang, pakai dikocorin air keran, diperes sampai betul-betul hasil perasannya itu bening. Itu dijamin tidak lagi anyir dan tidak lagi kotor. Ini kan nggak pernah Anda bayangkan. Karena apa? Nggak pernah pakai softtek. Ya. Sementara mereka semuanya itu wajib tiap bulan. Bahkan ada dana khusus untuk pembelian roti tawar ini. Karena kalau nggak pakai alat itu repot. Dan memang sudah begitu. Dan ini mesti diketahui. Kapan mulai? Nanti ada istilah ja'al manik, kemudian zalal manik, dan seterusnya. Dalam risalatul pahit harus tahu. Ya, kapan mana yang harus diganti atau mana yang tidak perlu diganti. Yang jelas ketika sholat, ketika datang menstruasi tidak perlu sholat. Tetapi nanti ada yang perlu dikodok yang kayak apa? Itu ada istilah zalal manik, ja'al manik dan seterusnya. Anda sudah memahami tentunya. Anda nggak perlu penting-penting apa, tapi Anda wajib mengerti karena harus mengajari anak. Ini yang namanya tarbiyah. Kalau tidak, nanti ya Allah orang itu ada masuk surga, udah mau masuk surga. Kata istrinya, ya Allah tolong itu di cancel dulu tuh orang itu. Kenapa? Selama hidup di dunia saya nggak pernah diajari ngaji, saya nggak pernah diajari bagaimana cebok yang benar, bagaimana cara memeras softtek yang bas. Protes seorang istri yang melihat suaminya melinggang ke surga.
Ya, tak dulu ya Allah, itu nggak bener itu orang itu. Harus ada konfirmasi dulu. Ya. Terus ditanya, memang itu iya waktu saya lupa, saya ngajar orang-orang pada ngaji, mas saya di rumah lupa lah itu. Jadi harus diprioritaskan keluarga terus diajar. Gitu. Itu kewajiban seorang suami yang non materi. Kalau tidak punya ilmu lah itu baru pakai materi, karena harus dipesankan, harus dikuliahkan, harus disekolahkan formal, dan tidak ada orang sekolah, tidak ada orang kuliah kecuali pakai biaya, kecuali di Baitul Quran. Kalau di Baitul Quran itu malah ada uang saku, kan luar biasa itu. Ya, itulah kehebatan seorang Profesor Quraisy. Ya, jadi kebermaknaannya itu luar biasa. Gitu ya, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan kita ini bisa menjadi penerus-penerus beliau. Ya. Saya kesini ini karena memang tidak ngelamar. Saya tidak ngelamar jadi tenaga pengajar, hanya kenal dengan almarhum ya, bernama Dr. Wahid Mukti. Sejak angkatan yang ke-12 saya bergabung. 6 tahun berjalan saya bergabung, dan luar biasa keberkahannya. Artinya saya menjadi nikmat. Jangankan saya, Gus Bah yang sudah sebesar itu masuk ke sini, masuk kenal beliau, itu makin berkah, makin hebat, dan makin pengaruhnya di dunia kancah keilmuan Islam di Indonesia itu luar biasa. Itu saling istifadah antara Prof. Quraisy dengan Gus Bah. Ini luar biasa. Anda beruntung sebetulnya di sini. Ya beruntung ya, walaupun hanya 6 bulan. Tapi dengan itu membuka cakrawala, membuka wawasan, termasuk juga bergaul sama ustadz yang berbagai macam. Ada yang jelas, ada yang nggak pakai jelas, ya ada. Ini contohnya yang kira-kira nggak pakai jelas ya. Nggak begitu jelas amat gitu. Tapi nanti semua diambil istifadah. Karena dalam rangka apa? Kun mustafi dan kun layaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi kuhulil fawaid. Di dalam rangka itu. Maka di-compare aja ini Ustaz ini karakternya ini. Ya masing-masing. Karena an-nasu ajnas. Manusia itu berjenis-jenis masing-masing. Jadi itu gayanya masing-masing, dan ya yang penting bisa diambil, yang baik diambil, yang kurang baik disingkirkan. Jadi ini kewajiban suami. Yang ketiga adalah tarbiyatul ahli wal aulad. Itu tanggung jawab betul. Diajari. Jangan sampai juga punya anak yang kalau kencing depan pintu ngakar ya. Jadi harus kencing masukin ke lubang toilet, lubang kloset, jangan di lantai. Ini orang-orang masih di lantai, kayak di terminal aja tuh ngakar Pak. Jadi kalau di kuliner jangan, harus tahu caranya supaya istiqrohnya betul. Caranya dengan tanah, dengan dehe, atau kalau perlu diurut dan seterusnya, supaya tidak ada tersisa yang menjadi kendala dalam keabsahan sholat, karena celana dalamnya ketetesan walaupun hanya 1 tetes, itu artinya yang begitu-begitu itu hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang belajar dengan baik. Yang terakhir, kewajibannya ini satu-satunya ayat yang ditulis dalam buku nikah. Nanti kalau ada sudah nikah punya sampulnya itu sekarang barcode, sekarang elektronik semua, tapi masih ada ayatnya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah dengan ma'ruf. Muasyarah dengan cara baik. Jangan sampai berbuat kasar, jangan sampai berbuat onar, dan jangan sampai apalagi main tangan dengan istri. Sekuat-kuat suami itu jangan kemudian sombong, kemudian main tangan. Sampai Rasulullah pernah menganjurkan untuk mempertimbangkan kalau dilamar orang yang tukang pukul. Ada seorang janda waktu itu, jadanya masih oke, janda kembang barangkali ya. Wah, itu dilamar sama 3 orang di zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ceritanya kan tadi setelah milik ini. Siapa yang kenal janda ini?
3 orang. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jahm, yang ketiga namanya Usama. Usama ini kebetulan anaknya Zaid bin Harithah. Berarti kan cucu Nabi. Gitu. 3 orang melamar 1 orang, berarti pasti oke itu. Buktinya melamar 3 orang bareng-bareng, berbondong-bondong, berarti menunjukkan bahwa indikasinya dia pasti oke. Ya, pasti cantik. Dilamar 3 orang, lalu yang dilamar tadi seorang jandanya minta petunjuk pada Nabi, ya Rasulullah, saya dilamar oleh 3 orang dan 3-tiganya saya masih bingung harus memilih yang mana. Nanti kalau ada dilamar 3 orang, tanya sama ustadznya. Oh, jangan-jangan ustadznya malah mau. Ya, oke. Itu akhirnya bilang Nabi bilang, amma Abu Jahmin, kalau kamu nikah dengan Abu Jahm, dia 3-tiganya dikenal Rasulullah. Fala yadha asahu an atiqihi. Dia ini seseorang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundak. Kalau kamu nikah sama dia, babak belur digebukin tiap hari. Dia ringan tangan orang. Itu berarti boleh mendeskripsikan, boleh menilai orang, boleh ghibah dalam rangka untuk kemaslahatan mencari menantu itu. Ini Nabi ditanya tentang hal itu, lalu jawabannya seperti itu. Ya. Amma Abu Jahmin ini habis pelajaran ada. Kok saya ngeliat saya ngeliat ada Ustaz siapa? Sofyan Haji yang lagi ngebayar. Jadi kalau Anda menikah dengan Abu Jahm, nanti akan babak belur karena dia selalu mengangkat tangan, mengangkat tongkat. Tetapi kalau mau menikah dengan Abu Sufyan, siapa? Muawiyah, bukan Muawiyah bin Sufyan ya. Muawiyah, fasolukun lama lalu, dia tuh miskin gak punya harta. Itu Nabi begitu. Amma Usama, kalau Usama nih, angkihi Usama. Jadi Nabi mengatakan yang baik, angkihi Usama. Nikahlah kamu dengan Usama. Itu akhirnya mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Karena Usama juga pernah diangkat menjadi panglima perang, walaupun usianya baru 18 tahun. Ketika Rasulullah sudah menghadapi masa-masa senja beliau, dan kemudian orang heran kenapa Usama bin Zaid yang masih belia diangkat menjadi panglima perang. Tapi itulah kebijakan Rasulullah, ingin menunjukkan bahwa walaupun anak muda, walaupun anak seorang Abdul Zaid bin Harithah itu, tetapi dia bisa memimpin menjadi panglima perang. Itu. Ini kembali pada soal muasyaratul ma'ruf, itu berarti harus jangan sampai tidak bergaul dengan baik. Kalaupun mau memukul istri boleh, tapi jangan pakai linggis. Pakailah sipak. Ada tahu sipak? Pukul pakai sikat gigi. Gitu. Bagaimana cara pukulnya? Ya, diacungin sikat gigi. Awas lo. Gak mau gosok gigi. Udah apa begini gitu. Awas lo. Ayo, gosok gigi. Gitu maksudnya. Ya kalau istri habis makan jengkol, ambil gosok gigi sikat. Ayo awas kamu. Gitu kan. Supaya gak apok kan gitu. Ya, makan jengkol, besok lagi makan pete kan, ada yang main istri yang model begitu kan, ada yang makanannya jengkol pete. Nah, itu muasyarah bil ma'ruf. Jangan sampai memukul, jangan sampai berbuat kasar. Dan Nabi mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarga istri, dan saya adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan 3 kewajiban istri. Ini kan 7 tadi, yang 4 sudah kan? Yang 3 kewajiban istri ini wajib ditanam. Pertama, tidak lain adalah ta'atuz zauj, mentaati suami. Walaupun ketaatannya tidak mutlak.
Kalau suaminya bejat ya melakukan, memerintahkan sesuatu yang dilarang Allah ya jangan kita ambil. Itu yang Nabi sabdakan, lau kuntu amiron ayah juda ahadun li ahadin la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha. Seandainya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, maka orang pertama yang saya perintahkan untuk sujud adalah istri kepada suami. Sujud artinya apa? Itu hampir mutlak, tetapi tetap la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat pada makhluk, termasuk pada suami kalau dia menuju pada perintah yang bertentangan dengan perintah Allah. Itu pertama. Apa? Taati suami. Yang kedua, kewajibannya tidak lain adalah khidmatuz zauj, layani khidmatuz zauj itu melayani suami, keperluannya zahir dan batin siap melayani. Itu yang dikatakan pelayanan prima. Gitu. Pelayanan prima itu apa? Bahasa Inggrisnya understanding. Apa artinya under? Di bawah, standing berdiri. Ini bisa nggak ketawa ini karena nggak paham. Jadi kalau undernya udah berdiri layani gitu. Ya. Itu pelayanan prima dalam rangka untuk apa? Melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itu kewajiban kedua itu ya, khidmatuz zauj. Pertama ta'atuz zauj, yang kedua khidmatuz zauj. Yang terakhir kewajibannya tidak lain adalah apa? Hifdzul amanah. Karena Al-Quran mengisyaratkan bahwa fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhah. Jadi seorang yang solihah, istri yang solehah adalah yang qanitat, yang taat pada Allah dan Rasul, lalu juga hafidhah, menjaga amanah dirinya dan amanah suaminya, amanah harta suami dan seterusnya. Ini tidak boleh menjadi kacau seperti yang di sinetron. Kalau yang di sinetron kacau, kenapa? Karena suami kerja, dia dikerjain orang. Kan kacau itu ya. Nah, jadi ini perlu ditekankan betul bahwa 7 kewajiban suami, 7 kewajiban istri sebagai pertanyaan atau upaya untuk mengingatkan hal yang penting berasal dari Rembang, gitu ya. Ya, Rembang tadi sudah ini sarang juga kayaknya. Sarang atau dari Sedan? Sarang. Masih 9 menit. Kalau masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri, gitu ya. Dan insya Allah nanti sore karena saya diundang untuk mengisi, kita akan sampaikan materi mengenai ulama usul wa ulama dunia, ulama ul akhirah wa ulama dunia. Saya punya bayangan itu karena tadi sedang membaca itu ciri-ciri dalam Kifayatul Aqiyah, tapi akan saya bahas bahwa nanti kira-kira ulumuddin, ya, mengenai ulama ada yang asu, ada yang dunia, ya, nanti kita kaji. Dan insya Allah bukan hanya para santriwati, mahasiswa-mahasiswi atau santriwati, tetapi juga umum pada pengajian yang akan datang. Kita akhiri dengan sama-sama. Mas mau bertanya? Masih ada? Silakan. Untuk akhir dari segala cerita kita. Mau tanya Ustaz, gimana? Disebutkan asal muasalnya dulu. Nilainya berapa? Ada. Namanya Alisa Bilqis Hasbuna Ustaz. Tapi jangan namanya, nama saya.
Kalau namanya itu berarti nama dia. Oh iya. Nama saya. Ya Ustaz, ini Alisa mau tanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang patriarki? Patriarki Ustaz, ya itu kan sepertinya banyak yang sudah mendarah-daging gitu ya Ustaz. Ya, itu patriarki sebenarnya itu bagaimana? Terus kan kadang memang ada yang sering kita lihat itu, mohon maaf ini Ustaz, ya bapak-bapak kadang ada yang ya makan aja itu kan mengharuskan untuk diambilkan kayak gitu, atau minum, atau ya kalau dari kalau kitanya memang dengan senang hati kan bisa Ustaz. Tapi kadang ada laki-laki yang memang kayak itu menjadikan itu tuh keharusan. Nah, menurut antum gimana Ustaz? Tadi saya curiga mengenai patriarkat dan materialhat ya, tapi itu ternyata bukan. Jadi justru yang ditanyakan itu pada persoalan budaya masyarakat tertentu, termasuk kebiasaan keluarga tertentu yang punya sikap feodalistik. Kan yang kedua ini yang lebih tepat. Jadi kalau patriarki, patriarkat itu kaitan dengan soal dominasi mana yang laki-laki dan perempuan. Ada orang yang cenderung patriarkat, berarti hampir semua hukum dalam ketetapan Islam itu cenderung pada patriarkat. Contohnya kemudian yang laki-laki dominan, ya karena dia punya kewajiban tadi 4, gitu kan. Di samping juga ketika mendapatkan waris dia 2 kali lipat, gitu. Itu patriarkat. Tapi kalau yang materialhat itu kaitan dengan yang cenderung berkuasa keluarga perempuan. Orang-orang Padang katanya yang laki yang dilamar, gitu. Yang perempuan melamar, ya justru begitu. Ya kalau laki-laki datuk, wah itu datuk maringgih paling kan. Jadi biasanya malah lebih dominan. Tetapi soal khidmah yang sebagian keluarga punya sikap feodalistik itu saya sendiri tidak sepakat. Ya. Saya sendiri tidak sepakat. Sama kok, kita ini sama-sama sampai dikatakan fasolihina at-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat, itu maksudnya berarti sama, setara. Ya. Tidak boleh mengaku lebih superioritas atau lebih unggul. Ya, itu kalaupun kenyataannya ada tapi nggak usah ditonjol-tonjolkan. Ya, nggak usah ditonjolkan. Tetapi bahwa seorang istri wajib tahu tentang hadis Nabi tadi, lau kuntu amiron ayah sudah hadir yang hadir tamatumar atas sudah dari zaujiha, itu berarti penting ya. Tapi ingat, tidak ada konsep ketaatan kepada makhluk kalau sampai bermaksiat pada Allah. Itu harus selalu dipegang, karena maaf, suami tertentu hanya ngikuti mode, hanya ngikuti yang apa di YouTube, di tayangan-tayangan, itu kemudian ingin meniru apa adanya, padahal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka sebaiknya jangan dilakukan. Ya. Memang nanti kalau soal gini ada forum khusus. Kalau forum yang begini ya tidak terlalu khusus masalahnya, apalagi di YouTube. Ya, itu nanti sejauh mana model kayak apa yang diizinkan dalam Islam. Tapi yang moderat pemahamannya antara lain yang kita baca dalam kitab Fathul Mu'in mengenai hubungan suami istri yang diperkenankan itu lebih agak luas, lebih dalam tanda kutip lebih bebas, lebih liberal dibanding kitab yang berbau tasawuf. Ihya misalnya itu agak ketat. Terus terangnya kalau di dalam kitab Umumin ada pernyataan begini, tanpa harus saya terjemahkan, wa yajuzu lizauji kullu tamattu'in biha siwa halqati duburiha hatta walau
mashu idriha wal istimna'u biyadiha la biyadihi khilafan li Ahmad. Sementara dalam kitab yang lain nadrul rajuli farjal mar'ati turidul a'ma. Ini kayak sering ngeliatin ya, begitu saya lihat menyebut nadrul rajuli farjal mar'ati itu langsung apa ini gitu ya. Kalau dalam kitab yang lain melihat seorang suami kepada kemaluan istrinya itu bisa menyebabkan buta. Kata kitab yang lain. Kitab yang lain lagi dalam Fathul Mu'in ya juzuli zauji kullu tamattu'in biha siwa halqati duburiha wal hatta walau masuk bidriha. Untung nggak paham. Kalau paham walaupun penasaran, itu ada pada halaman 107 baris pertama dari atas sebelah kanan. Apal saya begini. Ya. Kalau yang begini apal saya, tapi yang lain-lain enggak. Ya, itu artinya apa? Perbandingan antara satu dengan yang lain, dan fikih feodalistik itu sebaiknya ditinggalkan dan jangan merasa dominan, jangan merasa superioritas, itu sama-sama dipikul bersama, insya Allah akan masalah. Saya doakan kalian mendapatkan pasangan yang ideal, ya, yang di sini dapat yang sama, yang sana dapat yang sini, tapi sesuai dengan anjuran syariat. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika wa tahiyatul salam, ya, wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti maghrib dipersiapkan pakai slide dulu ya, karena kita membacanya biar orang percaya ada pernyataan-pernyataan dalam kitab dia. Ya, assalamualaikum.